Jadi menjadi relevan ketika saya berbagi dengan mereka Ya, Pak. bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik. Mereka pasti akan menjelaskan kepada masyarakat produk dan jasa BRK Syariah itu apa saja. Untuk bertransformasi menjadi bank syariah insya Allah dalam waktu dekat. Mengubah mindset-nya. Yang selama ini mindset konvensional harus diklik jadi mindset syariah. Ya. Jadi ada semangat itu, giroh itu harus ada, Pak. Giroh ya, Pak. Harus ada giroh. Pertama giroh ya. Karena apa? Karena ini bank Islam gitu loh. Assalamualaikum Pak Agus Yunanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, khair, sehat. Pak Agus juga sehat ya, sama-sama Agus ini. Baik, Pak Agus Yunanto, Agus Salim. Selamat datang Pak Agus Yunanto di Pekanbaru, di Provinsi Riau. Terkhusus datang atau berkunjung ke Bank Riau Kepri di Menara Dang Merdu ini, lantai 14, ruangan Syariah Digital Center. Masya Allah. Saya diundang memang oleh PRK, yaitu oleh Pak Dirut Dr. Andi Buhari untuk datang ke Pekanbaru, ya, Pak. Berbagi tentang masalah-masalah terkait dengan keprotokolan, dan yang selanjutnya itu saya sampaikan bagaimana kalau public speaking dan table manners. Ya. Harapannya Pak Dirut berkenan. Nah, itu maksud dan tujuan saya ke sini itu dalam rangka itu. Seberapa penting kami untuk bisa mengetahui terkait dengan keprotokolan, public speaking, kemudian table manner. Ini kaitan public speaking kita hari ini, saya tidak tahu nih seperti apa kami. Silakan Pak. Iya Pak Agus. Jadi begini, sebagai sebuah bank milik pemerintah daerah ya BRK ini, masalah keprotokolan itu karena ada unsur birokrasi di dalamnya itu menjadi penting Pak. Iya Pak. Itu sebabnya ketika Pak Andi Bukhari minta saya, ini memang dibutuhkan ya, bukan hanya diperlukan tapi dibutuhkan oleh BRK gitu. Sehingga memang sebaiknya dan seharusnya malah itu insan-insan personel yang ada di BRK ini harus mengetahui dan memahami masalah keprotokolan karena akan terus terkait dengan kegiatan sehari-hari. Juga public speaking. Pasti suatu saat mereka juga akan menyampaikan misalnya penjelasan tentang produk dan jasanya BRK ya, dan sebagainya. Jadi perlu ada materi public speaking. Nah, yang table manners gitu kan. Jamuan makan yang ada tata cara aturannya itu, ada undangan, baik mengundang maupun diundang. Terkait dengan acara misalnya dinner atau lunch ya. Itu ada hubungan dengan table manners. Maka itu perlu sekali diketahui oleh insan-insan di BRK. Begitu Pak. Ya, kami kan ada pemegang saham Pak Agus kan. Ya. Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian jaringan kantor kami seluruh kabupaten kota yang ada di Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian pusatnya di Pekanbaru ini Pak Agus gitu kan. Nah, bagaimana kami Pak Agus nanti untuk misalnya terkait dengan public speaking mengembangkan produk syariah ini kepada masyarakat nanti Pak Agus? Oh iya, saya sudah mendapat informasi khususnya dari Pak Andi Bukhari bahwa sekarang BRK ini dalam proses ingin menuju kepada BRK Syariah. Ya, Pak. Insya Allah saya juga ikut berdoalah, semoga betul-betul bisa terwujud keinginan dan cita-cita ini gitu ya. Nah oleh karena itu menjadi sangat relevan ketika saya menyampaikan materi tentang keprotokolan dan juga public speaking. Kenapa? Ya, khususnya public speaking nih ya, Pak Agus ya. Mereka pasti akan menjelaskan kepada masyarakat produk dan jasa BRK Syariah itu apa saja. Iya, bagus. Nah, tentu nanti akan dibekali dulu ya dengan pengetahuan tentang produk dan jasa syariah, Islamic banking gitu ya, bank syariah. Nah, konteksnya apa dengan public speaking yang tadi Pak Agus tanyakan itu? Iya, bagus. Ya, mereka harus bisa menjadi seorang pembicara, narasumber, public speaker. Iya, bagus. Jadi menjadi relevan ketika saya berbagi dengan mereka bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik. Bagaimana dia bisa menguasai itu dengan baik dan menguasai 6 dasar prinsip public speaking yang kemarin sudah saya jelaskan. Iya, Pak. Nah, jadi memang sangat dibutuhkan sebetulnya oleh teman-teman. Dan alhamdulillah saya mendapat respon yang sangat positif gitu dari teman-teman peserta itu. Dan mereka emang ini dibutuhkan oleh kami. Emang gitu. dibutuhkan, jadi, bagus ya. Masya Allah, gayung bersambut lah gitu, Pak. Baik, bagus. Senang sekali ini
respon Pak Agus terhadap BRK atau BRK menuju syariah ini. Ya. Pak Agus, kami lihat profil Pak Agus gitu, membaca. Pak Agus lama juga bertugas di luar negeri gitu kan. Kemudian Pak Agus bertugas di Bank Indonesia itu lebih kurang 30-an tahun. Kemudian Pak Agus juga sebagai protokoler di Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Mungkin Pak Agus bisa menceritakan kepada kami nih bagaimana pengalaman dunia internasional dan nasional ini. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dulu, karena tadi Pak Agus mengatakan bahwa BRK akan towards atau menuju ke BRK Syariah. Ya. Qadarullah, alhamdulillah, ya, Pak Agus. Saya waktu di Bank Indonesia pernah ditugaskan di Direktorat Perbankan Syariah. Oh, pernah di Direktorat Perbankan Syariah? Pernah, selama 8 tahun. Kan kerjanya pindah-pindah gitu kan. Ini tepat sekali kita. Ya, ketika saya di Direktorat Perbankan Syariah dulu itu selama kurang lebih 8 tahun ya. Saya memang sangat menjiwai masalah, saya bilangnya IB ya Pak Agus ya, Islamic Banking. IB itu logonya Industri Perbankan Syariah di Indonesia. Nah, komitmen saya Pak terhadap IB ini sampai kapanpun nanti saya akan terus mendukung ini. Oleh karena itu, ketika saya dengar dari Pak Andi Bukhori, BRK akan menuju BRK Syariah, dan saya diundang ke sini yang terkait dengan masalah keprotokolan, public speaking, dan bagaimana, maka saya kembangkan. Nah, bahwa untuk menuju Syariah itu, saya sangat fully support, sangat mendukung. Gitu ya. Karena saya tahu bahwa industri ini sekarang lagi berkembang dengan baik. Apalagi sekarang kebijakan pemerintah itu, terutama wakil presiden, itu sedang menggaungkan bagaimana mengembangkan ekonomi Islam. Jadi ini udah klop kebijakan pemerintah dengan arah yang akan dituju oleh BRK itu sudah menjadi satu kesatuan. Sehingga insya Allah nanti akan mudah segala sesuatunya, insya Allah. Itu yang pertama. Ya, bagus. Nah, yang kedua tentang luar negeri. Ya, memang saya pernah ditugaskan di BI London, gitu ya. Kalau saya kaitkan dengan industri keuangan syariah, bukan hanya luar negeri saja, tapi apa yang saya lihat selama di London itu adalah waktu tahun 2009 saya di sana itu sudah ada 23 bank umum syariah. Artinya pengembangan ekonomi syariah itu di dunia luar pun juga sedemikian pesat, Pak Agus. Nah, kalau kita dengan jumlah museum terbesar di dunia, sekarang sekitar 85% lah kira-kira gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai industri keuangan syariah, rasanya masa di Inggris saja punya 23 bank umum, masa kita di bawah mereka gitu ya. Ini adalah pemicu, Pak. Pemicu untuk terus mengembangkan. Oleh karena itu, secara personal, saya sebagai mantan pegawai di BI, pernah di DPBS ya, Direktur Bank Syariah dan di OJK, pernah di luar negeri dan melihat bagaimana perkembangan ekonomi Islam itu begitu pesat di luar negeri. Saya sangat melihat ini sangat bahagia dan saya mendukung penuh supaya BRK ini segera saja untuk menjadi BRK Syariah. Itu sebuah kebijakan yang sudah sangat baik sekali. Mendukung program pemerintah juga untuk mengembangkan ekonomi Islam melalui BRK Syariah. Melalui BRK Syariah, bagus ya. Alhamdulillah kita dapat penjelasan nih dari Pak Agus yang luar biasa terkait dengan pengalaman Pak Agus Yunanto selama di Bank Indonesia, pernah bertugas di London, Pak Agus di Inggris gitu ya. Kemudian pernah menjadi sebagai kepala protokoler di Otoritas Jasa Keuangan. Ini cocok sekali. Kemudian Pak Agus juga pernah di Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Jadi Pak Agus nih, apa harapan dan Pak Agus melihat kondisi Bank Riau Kepri Syariah untuk bertransformasi menjadi bank syariah insya Allah dalam waktu dekat. Kalau target manajemen, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa melakukan launching, karena semua persyaratan dokumen-dokumen terkait dengan izin, kemudian secara legal Otoritas Jasa Keuangan sudah memberikan statement bahwa kelengkapan administrasi BRK menjadi BRK Syariah sudah lengkap. Yang pertama yang bisa sampaikan terkait dengan perubahan ini ke depan menjadi BRK Syariah adalah dari internal dulu, Pak Agus. Bahwa insan-insan BRK ini harus melengkapi diri dulu dengan pengetahuan tentang bank syariah itu sendiri. Nah, kemarin saya sempat berbagi sama teman-teman bagaimana produk dan jasa bank syariah dalam bentuk formatnya PDF, sehingga itu bisa dibaca-baca oleh teman-teman. Dan setelah itu tidak cukup hanya itu, Pak.
Iya, Pak. Harapan saya adalah bahwa teman-teman itu apakah dengan cara sendiri-sendiri atau dengan cara melalui lembaga BRK bisa mengembangkan pengetahuannya tentang perbankan syariah. Sama seperti yang dulu saya lakukan ketika saya di BI dari bagian protokol pindah ke Biro Perbankan Syariah sampai Direktorat Perbankan Syariah, Iya, saya bagus. banyak membekali diri dengan otodidak, belajar sendiri. Baik, Ya. bagus, ya. Jadi ada semangat itu, giroh itu harus ada, Pak. Giroh ya, bagus. Harus Ya. ada Yang giroh. pertama giroh Ya, ya. karena apa? Ya. Karena ini bank Islam gitu loh. Ya, ini adalah bank yang lembaga keuangan yang terbaik itu ya dengan sistem Islami gitu kan ya. Nah, itu harus melengkapi diri masing-masing gitu dengan minimal belajar sendiri. Iya, Pak. Jangan hanya mengharap dari lembaga saja. Nah, sendiri berusaha untuk itu. Learning by doing. Learning gitu, by Mas. doing. Setelah itu nanti terus learning by own budget gitu ya. By own budget. Pakai modal sendiri kalau itu memang dibutuhkan ya kenapa tidak bagus. gitu kan untuk lembaga. Nanti kan kalau udah sukses kan hasilnya bisa kita petik sama-sama ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, segera adaptasi. Ya. Adaptasi bagus. Ya. Bagaimana adaptasinya Pak Agus? Mengubah mindset-nya. Yang selama ini mindset konvensional harus Ya, diklik jadi mindset syariah. Nah itu jangan terlalu lama transisinya. Kalau semakin banyak belajar, semakin cepat dia mengubah mindset-nya menjadi mindset syariah. Itu konsekuensi, bukan risiko ya, ya konsekuensi. Ya. Dan harus lebih baik gitu. Nah, satu lagi pesan yang saya sampaikan, walaupun ini newcomer, startup ini BRK ya, Syariah, tapi jangan kalah dengan yang sudah pendahulu yang lebih dulu. Tidak berarti kalau baru itu di bawah yang sudah lama, belum tentu. Ya, bagus. Kalau effort, usaha, ikhtiar dari teman-teman yang mendukung ini semua bergerak sama maju ke depan dengan mengubah mindset ya menjadi syariah, kemudian terus melakukan move on, perubahan-perubahan, pergerakan-pergerakan untuk lebih baik. Saya optimis, bukan tidak mungkin BRK Syariah bisa lebih baik daripada yang lain. Bersaing kompetitif sehat itu nggak apa-apa. Boleh itu. Boleh. Nah, itu pesan saya. Baik, Insan Bank Recovery, BRK Syariah Talk, kita banyak-banyak terima kasih dengan Pak Agus. Sama-sama. Hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam mendukung atau menggiring dan menyambut terhadap konversi BRK menjadi Bank Recovery Syariah. Pak Agus, mungkin kita tutup diskusi kita pada siang hari ini. Ya. Kami terima kasih Pak Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.